Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saat sekarang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta kami ucapkan selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita edisi Senin tanggal 20 Juni 2016. Kami sampaikan sari berita penting. Hingga kemarin jumlah korban meninggal akibat tanah longsor dan banjir di Jawa Tengah mencapai 35 orang. Mantan Presiden Mesir Muhammad Morsi kembali dijatuhi hukuman seumur hidup dengan tuduhan pengintaian dan membocorkan sejumlah rahasia negara. Itulah di antara berita-berita yang segera kami sampaikan. Inilah Warta Berita selengkapnya. Saya Ardian Majid Kobat. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengatakan korban tewas akibat banjir dan tanah longsor di 16 kabupaten serta kota di Jawa Tengah mencapai 35 orang. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Sutopo Purwonugroho mengatakan dari 35 korban tersebut sebanyak 31 orang tewas akibat longsor dan 4 korban tewas akibat hanyut luapan air banjir. Sementara itu 25 orang masih dinyatakan hilang. 14 orang luka-luka, ratusan rumah rusak yang mana kerugian ekonomi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kabupaten Purworejo menjadi daerah yang paling parah terdampak longsor, di mana bencana itu terjadi di 5 lokasi, yakni di Desa Karangrejo, Kecamatan Loano, Desa Pacekalan, Kecamatan Purworejo, Desa Jelok, Kecamatan Kaligesing, Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo, dan Desa Donorati, Kecamatan Purworejo. Selain itu, Kabupaten Purworejo juga menjadi wilayah bencana yang paling banyak memakan korban, yakni 19 orang tewas, 25 orang hilang, dan 11 orang luka-luka. Saat ini sebanyak 6 orang dinyatakan tewas dan 3 luka di Banjarnegara, 7 tewas di Kebumen, 1 tewas di Sukoharjo, 1 tewas di Rembang, dan 1 tewas di Banyumas. Menurut Sutopo, pencarian korban hilang masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan yang dilakukan dengan manual serta mengerahkan 5 alat berat untuk mencari korban di Kabupaten Purworejo. Keputusan Presiden Joko Widodo mengangkat Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri dianggap sebagai keputusan yang tepat. Karena itu, Tito diharapkan mampu menjawab kekhawatiran masyarakat dengan meningkatkan kualitas kinerjanya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Syarif Hasan Salampesi. Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia Gandhi Parapat mendukung keputusan Presiden Jokowi mengangkat Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Kualitas dan kapasitas Tito sebagai prajurit polisi sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian, Komjen Tito dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja agar bisa menjawab keraguan publik terhadapnya. Nama Tito sebelumnya telah disampaikan Presiden Jokowi ke DPR. Munculnya nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT ini mendapat reaksi beragam. Ada yang setuju, ada pula yang menolak. Menurut Gandhi, pengangkatan Kapolri merupakan kewenangan Presiden Jokowi, sehingga pihak manapun tidak boleh mempengaruhi keputusan tersebut. Apapun yang sudah menjadi keputusan Presiden harus didukung penuh, baik oleh internal maupun eksternal Polri. Pak Presiden sudah menyampaikan atau mengusulkan nama Pak Tito menjadi Kapolri.
Nah itu karena hak dan kewenangan dia. Diinginkan oleh masyarakat atau yang diinginkan oleh presiden atau yang diinginkan oleh DPR, ya itu adalah keinginan saya juga. Artinya masalah layak atau tidak layak, presiden kan sudah lebih tahu itu yang lebih layak dan itu yang lebih pas. Namun demikian, nantinya kalau sudah Pak Tito diangkat jadi Kapolri, ya janganlah menyimpang dari harapan kita semua. Harapan kita atau harapan saya selaku warga masyarakat, ya adanya ketenangan dan tidak ada kekhawatiran masyarakat di dalam keamanan bagaimana berbangsa dan negara. Presiden Jokowi mengangkat Komjen Pol Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Sebelum menyampaikan surat permohonan persetujuan ke DPR, Presiden Jokowi telah menerima masukan baik dari Polri, Kompolnas maupun dari masyarakat. Presiden Jokowi berharap Komjen Pol Tito Karnavian dapat meningkatkan profesionalisme Polri sebagai pengayom masyarakat dan juga memperbaiki kualitas penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan narkoba, terorisme, dan juga korupsi. Presiden Jokowi mengatakan Komjen Pol Tito Karnavian memiliki kompetensi, kecerdasan, membangun jaringan dengan penegak hukum institusi lainnya. Komjen Tito Karnavian saat ini menjabat sebagai Kepala BNPT. Anggota Komisi 3 DPR RI Ana Rulita Mukhtar menyatakan keprihatinan terjadinya kerusuhan berdarah antara masyarakat Bengkulu Tengah dengan aparat keamanan. Insiden kekerasan berdarah terjadi menyusul penolakan warga atas keberadaan perusahaan tambang batubara PT CBS. Laporan selengkapnya disampaikan Rocky Eka Putra. Anggota Komisi 3 DPR RI Ana Rulita Mukhtar di Bengkulu menyatakan keprihatinannya atas kejadian kerusuhan berdarah antara masyarakat Bengkulu Tengah dengan aparat keamanan yang dilatar belakangi penolakan keberadaan perusahaan tambang batubara PT CBS dengan melakukan kegiatan eksplorasi secara underground atau terowongan. Apalagi dalam penggalian terowongan oleh perusahaan yang bersangkutan diduga warga berada di bawah perkampungan masyarakat, sehingga dikhawatirkan perkampungan warga akan ambruk atau hancur di kemudian hari. Oleh karena itu, Ana Rulita menyatakan Komisi 3 DPR RI akan segera melakukan dengar pendapat dengan aparat kepolisian di Bengkulu untuk mengetahui kejadian yang sesungguhnya di lapangan. Hanya saja mengenai waktu pelaksanaan rapat dengar pendapat tersebut, anggota DPR RI dari Dapil Bengkulu ini belum bisa memastikan secara pastinya, mengingat pihaknya juga terlebih dahulu juga akan melaporkan kondisi terakhir pasca kerusuhan di lokasi tambang PT CBS di Bengkulu Tengah ke Komisi 3 DPR RI di Jakarta. Saya juga udah ceritakan ke Komisi 3 itu dan akan melakukan rapat dengar pendapat dengan polisian karena saya masih di daerah sini, terus belum sempat ketemu dengan Komisi 3 dan Mitra ke Polri, jadi belum ya pastilah. Selain itu, anggota fraksi Nasdem DPR RI ini juga menyayangkan jika benar sikap aparat kepolisian yang diduga akan melakukan penculikan terhadap warga yang disinyalir melakukan pembacokan terhadap salah satu aparat keamanan yang saat bertugas mengamankan aksi unjuk rasa yang berujung terjadi kericuhan tersebut. Semestinya dijelaskan Ana Rulita, aparat kepolisian yang sudah memiliki protap sendiri dalam penangkapan seorang terduga bersalah dilakukan secara baik-baik. Di samping itu, Ana Rulita juga mendukung langkah hukum jika aparat kepolisian setempat terjadi kesalahan dalam prosedur pengamanan aksi unjuk rasa yang berujung anarkis di Bengkulu Tengah belum lama ini. Kementerian Perindustrian masih menunggu keputusan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang harga gas bumi. Saat ini harga gas yang mahal menjadi salah satu kendala di sektor industri. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Kementerian Perindustrian masih menunggu Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau Permen ESDM menyusul keluarnya Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi. Menurut Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian Harjanto, Peraturan Menteri terkait Perpres tersebut menjadi acuan aturan main penetapan harga gas bumi khususnya untuk sektor industri. Harjanto mengatakan sektor industri membutuhkan gas lain sebagai sumber energi juga sebagai bahan baku, sehingga penetapan harganya harus fair dan harus dicari formula idealnya seperti apa, karena harga gas di Indonesia saat ini khususnya untuk industri masih mahal dibandingkan harga gas industri di negara lainnya.
Dirjen IKTA Kementerian Perindustrian Harjanto juga mengatakan harga gas ikut menentukan daya saing industri nasional, terutama daya saing industri yang berorientasi ekspor. Sementara berdasarkan Perpres nomor 40 tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi, disebutkan bahwa kementerian terkait dapat menentukan harga gas bumi tertentu jika harga gas bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna gas bumi dan harganya lebih tinggi dari $6 Amerika Serikat per MMBTU. Antara lain untuk industri pupuk, petrokimia, oleochemical, industri baja, keramik, industri kaca, dan industri sarung tangan. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI. Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi mengaku prihatin atas penetapan 7 anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK karena ke-7 anggota legislatif itu diduga terlibat dalam berbagai kasus suap Gatot Pujo Nugroho. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rahmi Siregar. Adanya penetapan 7 anggota DPRD Sumatera Utara untuk periode 2009, 2014, dan 2014-2019 sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap yang dilakukan Gatot Pujo Nugroho oleh KPK mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat termasuk Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi. Menurut Eri, di tengah upaya pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan yang sudah mulai tertata dengan baik yang ditandai dengan hasil penilaian wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan hasil pemeriksaan keuangan LHPK Pemerintah Provinsi tahun 2015, Sumatera Utara kembali menjadi perhatian publik. Dengan adanya penetapan tersangka itu, Eri mengaku sangat prihatin, apalagi menyusul penetapan tersangka itu ratusan anggota legislatif Sumut yang baru dan yang lama dikabarkan akan diperiksa KPK dalam waktu dekat. Meskipun pemeriksaan itu tidak menjadi masalah karena hal itu merupakan prosedur hukum yang harus dilaksanakan, namun Eri mengatakan saat semua anggota DPRD Sumut akan kembali dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap interpelasi itu, Sumatera Utara akan kembali menjadi sorotan. Pertama, kita pasti prihatin karena Sumatera Utara kembali menjadi sorotan. Padahal kita sudah mulai bagus ya, sistem pemerintahan kita sudah mulai on the track. Kita kemarin dapat audit BPK itu WTP. Boleh dikatakan bergengsi dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu itu ada 16 daerah yang WTP. Tahun ini hanya 3. Temuan-temuan kita juga sangat sedikit. Memang ada temuan yang banyak, tapi itu akumulasi 12 tahun terakhir. Saat diminta tanggapannya terkait kemungkinan istrinya Evidiana Sitorus bakal terseret menjadi tersangka, Eri meyakini bahwa istrinya tidak akan menjadi tersangka karena KPK akan melihat peran dari para anggota dewan dalam kasus interpelasi tersebut. Sementara Evidiana yang sudah pernah diperiksa KPK sebagai saksi itu hanya anggota biasa, bukan inisiator. Tentu mereka akan melihat siapa yang menjadi inisiator. Tentu tidak semua yang menjadi inisiator, kan siapa ini akan dilihat. Ya, jadi perannya dilihat itu. Ke-7 anggota DPRD Sumatera Utara yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka baru itu, yakni Muhammad Afan, Budiman Nadabdab, Guntur Manurung, Julkipli Effendi Siregar, Bustami Julkipli Hussein, dan Parluhutan Siregar. Menurut KPK, ke-7 anggota dewan itu diduga menerima hadiah atau janji dari Gubernur Sumatera Utara sehingga mereka ditetapkan sebagai tersangka terkait suap sejumlah perkara Gatot, di antaranya persetujuan laporan pertanggungjawaban, persetujuan perubahan APBD, pengesahan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012 hingga 2015, dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Guna mencegah terjadinya kecelakaan kereta api akibat adanya genangan air di lintasan rel kereta api, PT Kereta Api Daob 6 Yogyakarta memaksimalkan petugas juru penilik jalan JPJ untuk membersihkan sampah yang menumpuk di sepanjang jalur, khususnya antara stasiun Wates hingga stasiun Kutoarjo. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sulastri.
Manajer Humas PT Kereta Api Daob 6 Yogyakarta Eko Budianto menjelaskan, hujan lebat yang terjadi di beberapa wilayah daerah istimewa Yogyakarta Sabtu sore selain mengakibatkan longsor dan tanah amblas, juga menggenangi jalur rel, terutama di jalur antara stasiun Wates hingga stasiun Kutoarjo. Terjadinya genangan air di jalur rel tersebut menurut Eko Budianto akibat adanya penumpukan sampah yang terbawa oleh aliran air, baik yang terbawa oleh arus sungai maupun yang berasal dari perkampungan di sisi kiri maupun sisi kanan lintasan. Untuk itu, agar perjalanan kereta api lancar dan tidak mengalami hambatan apapun, maka pihak manajemen PT Kereta Api langsung melakukan kerja ekstra petugas juru penilik jalan JPJ untuk membersihkan sampah-sampah yang menyumbat lintasan yang ada di wilayah Daob 6 Yogyakarta. Karena sumbatan sampah kalau tidak segera diantisipasi dan dibersihkan, maka dikhawatirkan akan membahayakan perjalanan kereta api. Oleh karenanya, Eko Budianto meminta kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di rel lintasan kereta api. Ini terkait dengan musim hujan, ini kami berharap masyarakat jangan membuang sampah sembarangan, dimanapun, tidak hanya di area KA. Antisipasi lain yang dilakukan PT Kereta Api selain memaksimalkan petugas juru penilik jalan atau JPJ, juga menambah petugas jaga di areal jembatan panjang maupun di pintu-pintu perlintasan. Terkait dengan tingginya mobilitas masyarakat seperti peningkatan arus barang, jasa, dan kendaraan selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1437 Hijriah, Polres Bangka mengintensifkan personilnya dalam melakukan pengawasan dan pengamanan. Reporter RRI Sungai Liat, Raditya Pinandita melaporkan. Terkait dengan tingginya mobilitas masyarakat seperti peningkatan arus barang, jasa dan kendaraan selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1437 Hijriah, Polres Bangka mengintensifkan personilnya dalam melakukan pengawasan dan pengamanan. Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana SIK mengatakan, kondisi keamanan selama bulan suci Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah dinilai akan rawan tindakan kriminalitas. Dijelaskan Kapolres Bangka, menyikapi hal tersebut dalam mengantisipasi terjadinya tindakan kriminal, para personil ditugaskan agar dapat lebih meningkatkan efektivitas kegiatan patroli di lapangan, terutama di wilayah yang dikategorikan rawan kriminalitas. Sementara itu, untuk operasi pengamanan Lebaran yang seperti diketahui bersama pada tahun-tahun sebelumnya, dikenal dengan istilah operasi ketupat, pada tahun ini diganti dengan istilah operasi Ramadania. Upaya-upaya itu kita laksanakan mencoba antisipasi ya, dan melakukan kriminalitas yang mengkhawatirkan. Untuk itu ini tetap menjadi konsen kami, kemudian dan semua pelanggaran-pelanggaran biasanya ada di situ. Tentunya kita mempersiapkan personil, kemudian juga menyiapkan piranti-piranti kegiatan operasi. Sekarang operasi tidak lagi berjudul operasi ketupat, melainkan berganti nama operasi Ramadania, operasi pengamanan bulan Ramadan dan Hari Raya. Ini tentunya yang menjadi concern kami dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan masyarakat, khususnya di tempat-tempat keramaian seperti di masjid-masjid, di pasar, di terminal, di beberapa pelabuhan, tempat wisata, pusat perbelanjaan dan lain-lain. Tentunya ini menjadi sasaran operasi kegiatan ini untuk kita jadikan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan. Sementara itu, Kapolres Bangka menambahkan, dengan fungsi pengamanan yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat meminimalisir serta mencegah terjadinya tindakan kriminalitas selama bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Kapolres Bangka mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar dapat menjaga keamanan bagi dirinya sendiri, seperti tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan ketika keluar rumah dan membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Setelah disampaikan berita dari mancanegara dan kabar dari dunia olahraga. Saudara, dari luar negeri diberitakan mantan Presiden Mesir Muhammad Morsi kembali dijatuhi hukuman seumur hidup dengan tuduhan pengintaian dan membocorkan sejumlah rahasia negara. Muhammad Morsi, pemimpin persaudaraan Muslim yang memberontak, telah dijatuhi hukuman dalam 3 kasus lainnya, termasuk hukuman mati atas kejadian pembobolan penjara massal saat pemberontakan tahun 2011 yang lalu
untuk melawan mantan Presiden Hosni Mubarak dan sebuah hukuman seumur hidup karena melakukan aksi pengintaian untuk kelompok dari Palestina, yakni Hamas. Pengadilan juga mengatakan bahwa hukuman mati juga dijatuhkan kepada 6 orang lainnya yang diduga rekan Muhammad Mursi, termasuk 3 orang jurnalis yang dijatuhi hukuman tanpa hadir dalam pengadilan. 2 orang tersangka lainnya yang bekerja di kantor Muhammad Mursi dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara. Hukuman itu merupakan yang terbaru dari tindakan keras terhadap persaudaraan Muslim sejak adanya perebutan kekuasaan militer yang menggulingkan Muhammad Mursi dari kekuasaannya pada tahun 2013 menyusul aksi protes massal melawan kekuasaannya. Para jaksa penuntut berpendapat bahwa Muhammad Mursi beserta para pendampingnya terlibat dalam pembocoran sejumlah dokumen sensitif kepada pihak intelijen Qatar yang mengungkap lokasi persenjataan yang dimiliki oleh pasukan bersenjata Mesir. Dari dunia olahraga, tim nasional Perancis dan Swiss sama-sama lolos ke babak 16 besar Piala Eropa tahun 2016. Dilaporkan juga mengenai pebalap Nico Rosberg yang menjuarai balap mobil Formula 1 Grand Prix di Baku City. Terangkum dalam Spektra Olahraga Radio Republik Indonesia pagi ini, selengkapnya bersama reporter Iwan Bagus Irawan. Di depan 45.000 penonton yang memadati Stadion Pierre Maurer, dini hari tadi, tim nasional Prancis yang diasuh Didier Deschamps harus puas ditahan imbang tanpa gol 0-0 dengan tim Swiss. Trisula, Moussa Sissoko, Paul Pogba, dan Yohan Cabaye tidak mampu membuka pertahanan Valen Bahremi dan kawan-kawan. Uniknya dalam pertempuran kedua tim itu sempat si kulit bundar kempes setelah duel pemain Prancis dan Swiss. Memasuki babak kedua, pelatih Vladimir Petkovic di menit 74 mengganti 3 pilar belakang, yakni Barrel, Sahril, dan Admir dengan memasukkan Haris serta Gelson dan Leng untuk menjadi pertahanan baru setelah tim Prancis difavoritkan menjadi juara. Hingga wasit Vladimir dari Slovenia meniup peluit panjang, kedua tim berakhir imbang tanpa gol. Dengan demikian Prancis dan Swiss sama-sama maju ke babak 16 besar. Prancis memiliki nilai 7 dan Swiss sebagai runner-up nilai 5. Sedangkan Albania Romania harus angkat koper. Jadwal di grup B akan bertemu Rusia melawan runner-up Wales dan tuan rumah Slovakia melawan pimpinan klasemen sementara Inggris. Sementara itu dari dunia otomotif, pembalap Nico Rosberg dari tim Mercedes menyelesaikan balapan dengan sempurna di seri Grand Prix Baku City tadi malam. Rosberg mampu menyelesaikan 51 putaran dengan catatan waktu 1 jam 32 menit 52,366 detik. Sedangkan di posisi kedua diraih pembalap tim Ferrari Sebastian Vettel dan ketiga driver Force India Sergio Perez. Sedangkan pembalap Indonesia di bawah payung tim Menor Rio Haryanto yang mengawali balapan di posisi 17 turun 1 strip saat akhir lomba. Dengan kemenangan ini Rosberg kian kokoh di puncak klasemen dengan mengumpulkan 141 poin. Sementara Hamilton ada di posisi kedua dengan 117 poin. Posisi ketiga klasemen masih ditempati oleh Vettel dengan 96 angka. Iwan Bagus Irawan melaporkan. Saudara, demikian tadi telah disampaikan Warta Berita Radio Republik Indonesia pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali sari berita penting. Hingga kemarin jumlah korban meninggal akibat tanah longsor dan banjir di Jawa Tengah mencapai 35 orang.
Mantan Presiden Mesir Mohamed Morsi kembali dijatuhi hukuman seumur hidup dengan tuduhan pengintaian dan membocorkan sejumlah rahasia negara. Akhirnya, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, produser pelaksana Wulan Yuni, operator teknik studio Sutarno, kameramen dan editing kita pagi ini Sigit Fitriatno, saya Ardian Majid Kobat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.